Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dengan massa Papua terjadi di Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat tadi siang. Kericuan dipicu upaya massa yang memblokade seluruh badan jalan, termasuk jalur bus Transjakarta. Tak ingin kemacetan bertambah parah, polisi langsung memukul mundur massa, namun hanya berhasil membuka jalur bus Transjakarta. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa dan pemuda asal Papua mendesak Mendagri Tito Karnavian merespon aspirasi rakyat Papua tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota yang wajib diisi orang asli Papua. Selain itu, massa juga mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan amanat Presiden tentang perubahan terbatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terkait hak politik orang asli Papua yang telah disampaikan melalui Majelis Rakyat Papua. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dari Sorong sampai Merauke, di 6 provinsi ini harus ada PKPU khusus, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Khusus, di mana mengatur bahwasanya gubernur, bupati, dan wali kota harus orang asli Papua. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya Undang-Undang Otonomi Khusus. Perwakilan massa sempat diterima perwakilan Kementerian Dalam Negeri untuk berdialog. Namun massa tetap mengancam akan kembali menggelar aksi turun ke jalan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi pencurian sebuah arko dipergoki oleh emak-emak penghuni rumah di Jalan Rintis Kelurahan Panarung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tak hanya mempergoki, emak-emak ini juga nekat mengejar pelaku hingga ke tengah jalan dan berhasil mendapatkan arko miliknya kembali setelah pelaku kabur meninggalkan arko yang dicuri. Kan dari dalam kelihatan orang lagi ngangkat arko, ya. Setelah itu ibu kejar. Iya. Terus arkonya ibu dapat. Sehabis saya teriakin tadi dilepasnya dia lari ke motor, langsung lari. Meski video akhir pencurian arko ini telah viral di media sosial, namun korban tidak melaporkannya kepada pihak berwajib karena arko tersebut tidak sempat dicuri. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Satar, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi ketika petugas dan alat berat hendak menggusur sejumlah rumah warga di kawasan Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Warga yang merupakan pemilik rumah tidak terima rumah mereka digusur sehingga nekat menghalau petugas, aparat, dan alat berat yang hendak merubuhkan rumah warga. Menurut pengakuan salah satu ahli waris, lahan seluas 300 meter persegi adalah milik mereka dengan bukti surat jual beli sejak 2006 lalu. Terlepas kasih tahu dia, katanya Pak Songkol katanya, saya tidak pernah nanda tangan apa yang tertera di kertasmu, katanya. Saya kata, minta surat biar kita padukan, tapi dia katanya nggak ada sama sekali. Sementara itu pihak pengembang kawasan membantah bahwa lahan tersebut milik warga lantaran rumah warga dibangun di atas lahan hak pengelola lahan. Tidak ada ganti rugi, karena kita tidak melakukan transaksi jual beli lahan. Tapi kami sediakan tali asing. Warga pemilik rumah akan diberikan tali asih sebagai ganti bangunan yang dirubuhkan dan biaya pemindahan, namun hingga saat ini warga belum merespon tawaran tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi mengadang debt kolektor pelaku perampasan truk. Informasi ini bersama sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam buletin iNews Malam bersama saya, Reni Arumsari. Pemirsa, sebuah truk bermuatan limbah tisu di Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat petang ludes di lalap sejago merah. Api diduga berasal dari percikan bunga api saat mengelas bagian bawah mobil.
sebuah truk bernomor polisi B297 SIK yang bermuatan limbah tisu Jumat petang terbakar hebat di ruas jalan arteri Kerawang, tepatnya di desa Tanjung Mekar, Kecamatan Kerawang Barat, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Api diduga berasal dari dalam truk wingbox yang sedang melakukan perbaikan di bahu jalan raya Tanjung Pura. Menurut keterangan sopir truk, sebelum kejadian, dirinya tengah melakukan perbaikan di bagian bawah mobil di sebuah bengkel las yang berada di pinggir jalan. Namun sopir lupa tidak memberitahu montir las bahwa truk yang dibawanya dari Cibitung, Bekasi menuju Cikampek itu bermuatan limbah tisu. Masukan api dari mana? Dari bawah. Dari bawah. Emang tadi lagi ngapain mas? Lagi ngelas atau gimana? Ngelas tuh ada malam aja kan, tahu. Nah, tahunya keluar asap pas dibuka bomnya Langsung gede, api. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian dengan 3 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Kerawang yang didatangkan ke lokasi. Beruntung dalam peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa dan korban luka. Namun akibat peristiwa itu, kemacetan panjang terjadi dari arah Bekasi menuju Kerawang. Dari Kerawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Akibat tidak kuat menahan kencangnya angin, sebuah gapura di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara roboh dan menimpa kendaraan angkot yang tengah berada di bawahnya. Beginilah kondisi sebuah gapura yang berada di Jalan Elektro Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara yang roboh. Sebuah angkutan umum yang tengah berhenti di bawah gapura saat akan mengangkut penumpang ikut tertimpa. Beruntung sopir serta seorang penumpangnya selamat. Diduga gapura yang roboh tak kuat menahan hembusan angin. Menurut warga sekitar, material besi untuk membuat gapura ini tidak tebal dan kualitasnya kurang baik sehingga tak kuat menahan angin. Jadi dia itu sebenarnya udah doyong dari awalnya, cuman begitu udah doyong dia kena angin dari arah sono, berdiri lagi. Nah udah berdiri lagi, paginya tuh sekitar jam 11-an kena angin lagi ngebalik, udah roboh nimpanya angkot. Sementara itu tak jauh dari lokasi sebuah gapura serupa di Jalan Marlina terlihat kondisinya sudah miring. Warga berharap pihak terkait segera menangani gapura yang dikhawatirkan dapat membahayakan apabila terjadi kembali roboh. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Patwal Lalu Lintas Polres Cimahi berhasil menghentikan truk yang dirampas oleh debt collector sekaligus menangkap 2 orang pelaku perampasan. Penangkapan dilakukan setelah supir truk tersebut bersembunyi di dalam bak truk kemudian menghubungi polisi. Anggota Patwal Lalu Lintas Polres Cimahi berhasil menghentikan truk yang dirampas debt collector atau penagih hutang dari Kabupaten Cianjur di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Perampasan terjadi saat supir akan mengantar barang. Tiba-tiba truk dibepet 2 kendaraan yang kemudian memaksa untuk menyerahkan kendaraannya. Supir dan barang kemudian diturunkan di tengah jalan. Namun tanpa diketahui pelaku, supir truk tersebut bersembunyi di dalam bak truk kemudian menghubungi polisi. Polisi yang menerima informasi langsung menutup jalan yang akan dilalui oleh truk. Bahwa sopir yang awalnya mengendarai kendaraan tersebut sempat dirampas kendaraannya. Dan sopir tersebut sempat turun dari kendaraan, lalu sopir tersebut mau menaiki kembali kendaraan tersebut dengan cara menaiki di bagian bak belakang. Pengadangan truk oleh polisi ini sempat menjadi perhatian warga. Sementara kasus perampasan kendaraan ini diserahkan ke Satreskrim Polres Cimahi guna proses penyelidikan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil 2 bulan di Pekanbaru Riau ditangkap polisi karena melakukan aksi pencurian. Sementara pacar tersangka yang mendampingi dalam beraksi masih dalam pengejaran polisi. Seorang ibu rumah tangga hanya bisa pasrah saat digiring petugas di kantor Polsek Sukajadi, Pekanbaru Riau. Pasalnya perempuan yang tengah hamil 2 bulan itu ditangkap karena melakukan aksi pencurian di sejumlah rumah indekos di Pekanbaru.
Saat diinterogasi polisi, tersangka mengaku telah beraksi sebanyak 5 lokasi di rumah indekos. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 2 unit laptop, 2 buah handphone, ratusan kunci dari rumah indekos, serta sepeda motor yang digunakan untuk mencuri. Tersangka ini bahwa dia mendatangi rumah kos-kosan seperti itu. Nah, dia pada saat datang ke rumah kos-kosan itu dia ke tempat penjaga. Nah, di tempat penjaga itu biasanya kan ada kunci-kunci itu. Nah, dia ambil, kemudian malamnya dia coba satu persatu. Sementara pacar tersangka inisial M yang mendampingi dalam beraksi masih dicari polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrijal, iNews melaporkan. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, jari seorang balita terjepit toples plastik. Korban harus dibawa ke petugas pemadam kebakaran untuk proses evakuasi jari yang terjepit. Juju Jubaida sambil menggendong sang cucu yang masih balita berlari masuk ke ruangan pemadam kebakaran pos sektor Taman Kopo Indah, Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kedatangan Juju ingin meminta pertolongan terhadap petugas rescue damkar Kabupaten Bandung untuk melepaskan jari cucu perempuannya yang tersangkut di toples. Dengan penuh kehati-hatian, menggunakan alat pemotong khusus, anggota damkar berusaha memotong bagian tengah toples agar jari korban bisa terlepas. Perlu waktu hingga 30 menit, akhirnya jari korban bisa lepas tanpa luka sedikit pun. Waktu itu petugas dan langsung melakukan evakuasi dengan menggunakan mini grinder di kantor damkar Serpro TKI. Orang tua diimbau untuk terus mengawasi sang buah hati supaya terhindar dari kejadian berbahaya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Gunung api Ile Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 400 hingga 900 meter dari mulut disertai hujan abu vulkanik. Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami 7 kali erupsi disertai abu vulkanik. Kabut dan asap kawah bertekanan lemah hingga sedang teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal dengan ketinggian 4.000 sampai 900 meter di atas puncak kawah. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki berada di level 3 siaga. Mau keluar rumah sangat sulit, jadi kaki sangat putih. Jadi masih sulit ya setiap hari atau gimana Mama? Setiap hari Pak. Setiap hari. Kalau hari ini mungkin baru 2 kali, tapi kemarin dulu tuh bisa 4 kali 5 kali. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diharap mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Sementara BPPTKG Yogyakarta mencatat Gunung Merapi mengeluarkan material guguran vulkanik sebanyak 64 kali sejak Kamis 4 Juli 2024. Jarak luncur dari guguran material vulkanik tersebut maksimal sejauh 1.500 meter dari puncak. Warga terus dihimbau meningkatkan kewaspadaan dengan ancaman potensi semburan awan panas yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Flores Timur, NTT dan Yogyakarta, Joni Nura, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. 2 wisatawan Inggris dilaporkan rekannya tak kunjung kembali saat melakukan pendakian di Gunung Agung, Karangasem, Bali. Tim SAR lantas melakukan pencarian. Keduanya ditemukan tersesat di ketinggian 1.700 mdpl. Inilah rekaman detik-detik tim SAR gabungan mendengar teriakan minta tolong di ketinggian 1.700 mdpl Gunung Agung pada Kamis malam. Teriakan tersebut diketahui berasal dari 2 WNA asal Inggris yang belum kembali dari pendakian di Gunung Agung di Banjar Dinas Mekuri, Desa Jungutan, Kabupaten Karangasem, Bali. Awal mula pencarian bermula dari rekan korban yang sempat berkomunikasi lewat telepon genggam tidak bisa lagi menghubungi keduanya. Di sekitar lokasi titik pendakian ditemukan 2 sepeda motor, akan tetapi terparkir di dekat jalur pendakian yang tidak umum. Tim pemandu
Itu ada 2 sepeda motor yang ada di Pura Pasar Agung Yehkori, Jungutan Bebandem. Terkait dengan penemuan sepeda motor tersebut, kita gali informasi, ada suara teriakan minta tolong di atas. Kemudian kami dari tim SAR gabungan pada pukul 18.15 kurang lebih, tim bergerak menuju lokasi teriakan minta tolong tersebut. Tentunya target dalam keadaan sehat saat ditemukan di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Tim rescue dari Pos SAR Karangasem berjumlah 6 personil segera bergerak ke lokasi sekitar pukul 16.20 WITA. Meski terkendala dengan jarak pandang yang terbatas karena turun kabut dan minim cahaya, pencarian akhirnya berhasil menemukan kedua korban dalam keadaan selamat di ketinggian 1.700 mdpl. Diketahui inisial identitas kedua WNA tersebut yaitu MF dan MS dan menginap di daerah Ubud. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. 2 bulan lamanya banjir parah kembali meluas dengan ketinggian banjir 2 hingga 3 meter dan merendam ribuan rumah panggung di 5 kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Meluapnya Danau Tempe serta banjir kiriman kabupaten tetangga membuat warga resah. Inilah kondisi banjir dengan ketinggian air 2 hingga 3 meter yang makin meluas dan merendam ribuan rumah panggung di 5 kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan akibat meluapnya sungai Welenai dan banjir kiriman kabupaten tetangga. Warga resah lantaran belasan rumah warga berbentuk panggung yang lantainya telah tenggelam akibat banjir. Warga memilih bertahan di rumah karena membutuhkan bambu untuk membuat balai-balai dan menopang rumah agar tidak hanyut. Ketinggian air Pak ada berapa meter? Meter. Lebih 2 meter. Rumah sudah ada yang tenggelam, Pak? Sudah ada beberapa rumah yang tenggelam. Kalau di RT 2 Batperai kurang lebih 10 rumah yang tenggelam. Tenggelam ya, Pak. Iya. Bukan itu saja, selain pemukiman terendam banjir, akses darat menuju pemukiman terputus dan memaksa warga harus menggunakan perahu menuju pemukiman terendam. Warga korban banjir berharap bantuan pemerintah dan dermawan berupa bambu. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar, iNews melaporkan. Ya, momen libur sekolah, lonjakan penumpang terjadi pada kereta komuter lain rute Yogyakarta-Solo di stasiun Tugu, Yogyakarta. Penumpang memilih KRL lantaran harganya yang murah, hanya Rp8.000 per orang dan waktu tempuh yang singkat hanya 1 jam perjalanan saja. Seperti inilah lonjakan antrian kepadatan penumpang kereta listrik di stasiun Yogyakarta, relasi Yogyakarta-Solo pada momen libur sekolah kali ini. Ribuan penumpang KRL setiap harinya memadati stasiun Tugu, Yogyakarta dan harus sabar mengantri untuk masuk ke gerbong karena jumlah penumpang yang membludak. Setiap harinya rata-rata volume penumpang KRL Jogja-Solo mencapai 24.733 penumpang dan diprediksi lonjakan penumpang pada libur sekolah kali ini mencapai 49%. Penumpang memilih KRL lantaran harganya yang murah hanya Rp8.000 per orang dan waktu tempuh 1 jam perjalanan. Penumpang sudah bisa menikmati perjalanan kereta dari Jogja ke Solo. Mau ke Solo. Jadi memang setiap hari naik KRL, Ibu? Enggak, liburan. Liburan sekolah ini. Ibu tahu nggak kalau antri kayak gini, Bu? Tahu. Tapi nggak takut desak-desakan gitu, Bu? Enggak. Di momen libur sekolah ini, KAI Komuter Daop 6 Yogyakarta menambah 6 perjalanan tambahan untuk komuter lain Yogyakarta, Palur, Solo. Dengan tambahan tersebut, setiap harinya jumlah perjalanan KRL Jogja-Solo menjadi 30 perjalanan. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 400.000 tiket kereta api jarak jauh terjual pada momen hari libur anak sekolah periode 28 Juni hingga 15 Juli 2024. Hingga Jumat ini jumlah penumpang yang naik dari berbagai stasiun wilayah Daop 1 Jakarta sebanyak 35.000 penumpang. Pemirsa, beginilah suasana di stasiun Pasar Senen Jakarta yang mana pada malam hari ini semakin ramai masyarakat yang berdatangan untuk melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh per periode pada hari libur anak sekolah,
tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 setidaknya lebih dari 400.000 tiket kereta api yang sudah terjual. Dan untuk data per hari ini saja tercatat sebanyak 35.000 masyarakat yang diberangkatkan melalui dua stasiun dari kereta api jarak jauh, yakni stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk dalam masa periode libur anak sekolah ini PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyediakan kereta tambahan sebanyak 8 kereta untuk mengantisipasi terjadi lonjakan-lonjakan yang terjadi di kedua stasiun ini. Kemudian untuk stasiun atau tujuan favorit bagi masyarakat yang akan berpergian, yakni masih didominasi ke Yogyakarta, kemudian juga Solo, Surabaya, Malang, dan juga beberapa lokasi lainnya yang ada di kawasan Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kemudian banyaknya masyarakat juga yang memilih untuk melakukan keberangkatan pada hari Jumat dan juga Sabtu. Ini tentunya lantaran dinilai pas karena banyak juga masyarakat yang mengambil libur pada hari tersebut untuk menemani sang buah hati untuk berliburan seperti itu. Kemudian himbau juga pada seluruh calon penumpang agar memperhatikan kembali jam keberangkatan Anda untuk menghindari ketinggalan kereta atau keterlambatan, dan maksimal diusahakan 1 jam sebelum keberangkatan Anda sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Dari Jakarta, Nata Arman, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Polda Jawa Barat masih bersikeras untuk menolak seluruh dalil permohonan dari pihak pemohon terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan. Hal tersebut dituangkan oleh pihak Polda Jabar dalam kesimpulan yang diserahkan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina, yakni Peggy Setiawan. Agenda sidang dengan menyerahkan kesimpulan dari pemohon juga termohon. Kedua pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing dan tanpa dibacakan terkait rangkuman agenda pra-peradilan yang sudah berlangsung sebelumnya. Dalam kesimpulan tersebut, Polda Jawa Barat menolak seluruh dalil permohonan dari pihak pemohon terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan. Polda Jabar meyakini prosedur penetapan Peggy sebagai tersangka sudah sah. Putusan pra-peradilan akan digelar Senin 8 Juli mendatang. Recording stopped. Ya, pemirsa, Partai Perindo resmi memberikan dukungan kepada bakal calon Bupati Kabupaten Merauke, Hendrikus Mahuse, dan bakal calon Wali Kota Sorong, Petronella Kambuaya. Dukungan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia, khususnya di Pulau Papua. Setelah resmi mengantongi surat rekomendasi dukungan, calon Bupati Kabupaten Merauke Hendrikus Mahuse akan langsung tancap gas mensosialisasikan program unggulannya kepada masyarakat. Mensukseskan program swasembada tebu dan bioetanol menjadi salah satu cara bagi Hendrikus untuk mewujudkan visi misi Partai Perindo dalam mesejahterakan masyarakat. Terkait dengan percepatan swasembada tebu dan bioetanol di kabupaten, sehingga ya kami sebagai anak negeri sana jelas kami akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat di sana, terutama bagaimana memperkuat dari sisi ekonomi. Komitmen mesejahterakan rakyat khususnya masyarakat Papua juga disampaikan calon Wali Kota Sorong, Petronella Kambuaya. Di dalam program-program yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota, banyak yang belum terselesai. Dalam hal ini di bidang infrastruktur dasar, kemudian diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, kemudian ekonomi rakyat, kemudian ada banyak hal yang saya harus laksanakan di daerah. Jadi kita memahami visi misi dan rekam jejak dari para cakada itu sendiri, dan tentunya karena kita merasa ada kecocokan dan kita melihat bahwa dukungan masyarakat juga besar terhadap para cakada ini, maka kita hari ini menetapkan dukungan kita kepada para cakada. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo di Provinsi Papua Pegunungan akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.
Menikmati matahari terbenam di Pantai Ulele, Banda Aceh. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, fenomena nongkrong di pasar tradisional tengah merebak di Kota Malang. Di Pasar Klojen, kaum Gen Z dan milenial nongkrong di pasar dan berburu sarapan mie viral yang habis tidak sampai 2 jam. Penasaran? Berikut liputannya. Pemirsa, siapa sangka ya, di salah satu pasar tradisional yang ada di Malang, Jawa Timur ini ada tempat kulineran kekinian yang tengah digandrungi muda-mudi. Emang nggak bau? Ya enggak dong. Karena sejak direvitalisasi, Pasar Klojen menjadi lebih tertata dan bersih. Bahkan di dalamnya ada sejumlah tenan makanan yang enak nih. Salah satunya kedai mie ayam yang rasanya, yummy. Berada di tengah-tengah para penjual daging dan sayuran, setiap harinya kedai mie ayam ini selalu ramai pengunjung. Bagaimana tidak ya, mie ayam di sini memiliki keunikan sendiri karena menjual mie bihun kuah kolagen serta mie goreng dengan tambahan topping ayam chasiu. Karena saya beli yang mie kuah ya, jadi pas banget pagi-pagi, anget-anget gitu kan. Kita makan dan anak muda kan sekarang jarang banget ya yang ke pasar. Jadi menurut saya ini ide baru lah. Sempat penasaran waktu lihat media sosial, soalnya kan kelihatan enak. Tapi kalau sebenarnya nggak tahu kalau misalkan bakal di dalam pasarnya. Untuk tren sih menurut saya bisa banget ya, karena semakin kesini kan kalau dilihat pasar-pasar tradisional juga di dalamnya tuh mulai banyak yang mulai beradaptasi sama perkembangan sekarang ini gitu. Dalam sehari, sekitar 200 porsi mie ayam ludes terjual, tidak sampai 2 jam. Harganya pun cukup bersahabat dengan kantong, yaitu Rp15.000 per porsinya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Bagi Anda yang ingin menjalin kebersamaan dengan keluarga sambil mengajak sang buah hati ke suasana tempo dulu, sepertinya wajib berkunjung ke tempat yang satu ini. Sebuah restoran di Kabupaten Bandung Barat menyuguhkan spot area jajanan jadul dan permainan tempo dulu yang mungkin sudah jarang dijumpai di perkotaan. Pemirsa, pasti sudah jarang ya melihat deretan jajanan jadul ini. Nah, di momen libur sekolah ini, salah satu restoran di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terdapat spot jajanan jadul yang sudah jarang dijumpai di perkotaan. Aneka jajanan jadul seperti gulali, kerak telur, bandros, kue ape, dan telur gulung bisa Anda nikmati di sini. Seperti sedang bernostalgia di masa kecil ya. Habis makan sama beli jajanan zaman dulu, gulali. Senang karena di sini tuh bagus banget. Sama seperti rasa yang dulu tetap enak. Waktu kecil kan sering jajan ini, jadi bawa anak-anak ke sini biar mengingat untuk masa lalu gitu. Selain spot jajanan jadul, pengelola restoran juga menyediakan fasilitas permainan tempo dulu seperti gasing, congklak, egrang, dan sonla. Di spot ini pengunjung juga dapat mencoba langsung semua permainannya. Pengelola restoran mengatakan adanya spot khusus ini untuk melestarikan jajanan jadul dan permainan tempo dulu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, selain dikenal sebagai kota wisata religi terindah di paling barat Indonesia, Kota Banda Aceh juga dikenal sebagai salah satu daerah terbaik untuk menyaksikan matahari terbenam kala senja tiba. Seperti apa sih keindahan sunset di Pantai Ulele? Berikut liputannya khusus untuk Anda. Indahnya matahari terbenam berpadu sempurna dengan indahnya pemandangan Pantai Ulele di Banda Aceh, Provinsi Aceh di kala senja. Wajar saja, lokasi ini menjadi salah satu lokasi wisata senja yang paling ramai didatangi wisatawan. Lalu lalang kapal nelayan tradisional saat kembali melaut di sore hari menambah indah pemandangan.
sembari menunggu detik-detik sinar matahari menguning hingga menghilang di balik gunung Ujung Pancu, Kabupaten Aceh Besar. Kesan sunset di Ulele ini memang kita sebenarnya jarang kita jumpai ya. Kadang 2 bulan sekali baru kita dapat sunset. Tapi sunsetnya di sini cantik sekali. Ya pasti senang sekali kan karena bisa kita sambil minum-minum, ngopi-ngopi, foto bareng anak-anak. Jadi kami sore-sore ya mainnya kemari. Apalagi ini kan lagi liburan, lagi anak-anak kan lagi libur sekolah. Nah, bagi Anda yang hingga kini belum memiliki referensi untuk berlibur di akhir pekan, Pantai Ulele bisa menjadi alternatif untuk Anda berwisata bersama keluarga, kerabat, dan orang terdekat. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.